Halo teman-teman, kita berjumpa kembali. Salam otomotif. Yang mudik semoga lancar ya, sampai tujuan dengan selamat, amin. Oke, ini ada mobil Corolla DX. Ini mobil masih sementara kita garap ya, belum selesai semua, masih dalam tahap perbaikan. Ini keroposnya banyak sekali. Nah, video kali ini saya mau edukasi teman-teman yang punya mobil-mobil tua atau teman-teman yang rencana mau beli mobil tua ya, misalnya Corolla DE kayak gini, atau Corolla KE, Datsun, Suzuki S-Team yang lama-lama ya, 90-an atau bahkan di bawahnya lagi tuh. Nah, perhatikan kalau di mobil itu yang mesti kita utamakan ya. Biasanya kalau udah usia mobil old itu, tua itu kan dia kalahnya di bodi yang keropos. Contoh gini ya, contoh ini kan saya sudah lepas bannya karena mau perbaikan sasis. Ini sasisnya ya. Ini sudah jebol. Ini buat tempat derek sampai miring, lihat. Ini jebol, coba lihat. Ya, sampai terbuka. Satu di sini, satu lagi di sini jebol juga nih. Nah, jadi begini sobat, supaya video ini teman-teman teredukasi, bisa nonton, dapat ilmu ya, saling berbagi ilmu. Jadi pada prinsipnya mobil tua itu yang mesti kita pikirkan ketika ngambil mobil-mobil second, misalnya dengan harga yang murah. Pertama-tama teman-teman, selain mesin ya, perhatikan bagian sasis. Karena seperti ini kasusnya, kalau dia keroposnya itu di mobil itu ya, kalau dia misalnya kecontoh keroposnya di sini nih, di bodi. Saya contoh ya, ini kan ini udah bergelembung-gelembung ya, udah mulai keropos kan. Nah, ini nggak usah terlalu dipikirkan, yang penting mobilnya nggak bekas nabrak ya, hanya keropos. Itu gampang lah kalau di sini. Di sini di pintu, di trisplang itu is oke ya, masih bisa toleransi lah. Tapi kalau misalnya dia keroposnya di bagian sasis sini, terutama bagian depan nih yang mesti dipikirkan, ini lihat ya, ini perhatikan. Kenapa ini harus perlu saya buatkan video supaya teman-teman jadi paham, karena ini kalau misalnya sampai teman-teman kecolongan beli mobil tua, ini bisa berbahaya. Ini kan ada as balok melintang dari sini nih, dari dudukan ini kan shock breaker ya, kemudian turun ke bawah kan ketemu sama lower arm nih, sayap bawah. Lalu kan as balok melintang ke sana, ketemu antara sasis kiri dan sasis kanan. Nah, di atas ini tuh ada baut nih, satu. Nah, nih baut satu lagi sini dua nih. Dia ngikatnya ke sasis ini. Nah, coba bayangkan kalau bagian sasis ini tuh keropos, jebol. Ini pasti dia lepas. Ya, mobil dalam kecepatan tinggi atau jalan berlobang dia gini-gini ini lepas. Karena udah pernah, bukan pernah ya, beberapa kasus saya di bengkel tuh udah ngalamin sampai ini copot. Jadi mobilnya itu di jalan nggak bisa dipapain lagi karena dia turun. Yang lebih bahaya lagi kalau lagi di tol, kecepatan tinggi itu bahaya, bisa terbalik mobil karena ini lepas nih sasis as balok ya. Jadi perhatikan kalau kondisi seperti ini ya, teman-teman beli mobil murah dengan harga di bawah pasaran ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah lihat di daerah sini misalnya ya, dudukan as balok ini ada yang keropos, itu nggak masalah. Yang penting teman-teman harus segera membawa mobilnya itu ke bengkel body repair untuk diadakan perbaikan. Kalau sampai keropos kayak gini dibiarkan copot lepas itu bisa berbahaya. Hanya tinggal kita bicara harga dengan pemilik mobil, misalnya kita mau beli gitu kan, atau mobil kita sendiri misalnya. Nah, ini kayak gini kan keropos parah ini. Jadi nanti pekerjaannya ini harus kita potong ya, potong dulu, nanti kita ganti plat baru. Kalau misalnya jebolnya didudukan as balok ini, terpaksa as baloknya mesti turun dulu, itu agak berat pekerjaannya ya, jadi lumayan biayanya. Jadi perhatikan bagian sasis itu, walaupun mobil sedan itu tua-tua ya, ada yang masih mulus juga sih sebenarnya teman-teman, nggak semua hancur ya. Tapi kebanyakan karena ini mobil tahun 83 ya, jadi dia udah berapa puluh tahun nih umur mobil, jadi udah pasti ya. Jadi cek aja bagian-bagian bawah sekalian ya, ini kan sasis semua ini ya kan, terus sana tuh sampai ke bawah, lihat
cek dia rata-rata begini, kenanya di sini nih rata-rata. Jadi harus perlu waspada ya di mobil-mobil tua. Kalau sudah tahu masalahnya di situ, mobilnya jangan dibawa jalan dulu, adakan perbaikan dulu. Kemudian yang berikutnya, cek bagian belakang. Kadang mobil tua tuh suka miring. Miring tuh posisi mobil tuh kadang suka agak miring kiri atau kanan. Itu mesti cek juga bagian sasis. Ini penting ya teman-teman. Jadi sebelum kita beli mobil bekas, jangan sampai nanti kita rugi, mengeluarkan banyak biaya. Ini edukasi buat sobat-sobat yang masih hanya sekedar tahu pakai mobil tapi tidak mengerti cara cek mobil. Jadi cara cek mobil begitu, bagian sasis. Kalau untuk mesin, yang penting jangan suaranya berisik, jangan ngebul di knalpot. Ya itu aja sih, yang simpel-simpel aja. Sama tidak overheat ya, mesin itu tidak panas gitu, temperaturnya stabil. Itu umum aja sih teman-teman, seperti itu. Oke sobat, jadi sedikit saya jelasin begitu aja mengenai sasis mobil. Jadi harus selalu waspada mengecek kondisi mobil. Utamakan sasis mobil dalam keadaan baik ya saat kita beli mobil. Oke, terima kasih sudah menonton teman-teman. Selamat mudik ya dan salam otomotif. Thank you.